Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersun Arif. Senang sekali bisa ketemu Anda semua di awal pekan ini. Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Profesor Egy Sujana akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Joko Widodo di rumahnya di kawasan Sumber, Kota Solo hari Kamis 8 Januari 2026 sore. Penjelasan ini datangnya lebih cepat dari janji semula yang katanya dia baru akan memberikan klarifikasi pada hari Jumat mendatang. Jadi sekarang ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari mendatang ya. Egy membantah dia menandatangani buku yang diserahkan kepada Jokowi di rumahnya itu ketika dia mau bertemu dengan Jokowi ya. Bantahan itu melengkapi pernyataan dia sebelumnya bahwa dia bersama Damai Hari Lubis, anggota TPUA, telah meminta maaf kepada Jokowi. Egy membantah bahwa dia menandatangani buku yang diserahkan pada Jokowi itu di rumahnya Jokowi disampaikan ketika dia menerima kunjungan seorang advokat dari Pangandaran di Jawa Barat yang katanya sengaja mendatangi rumahnya dan meminta klarifikasi karena memang pertemuan antara Joko Widodo bersama dengan Damai Hari Lubis ini yang dia bertemu dengan Jokowi di rumahnya itu mengejutkan banyak pihak karena bagaimanapun juga kan Egy Sujana ini bersama Damai Hari Lubis adalah dua orang yang selama ini sangat keras ya suaranya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Tapi kan kita tahu kemudian dua orang ini menjadi tersangka dari laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Potongan video bantahan dari Egy ini menyebar luas di berbagai akun media sosial termasuk di paling ramai ini di WhatsApp grup. Sangat geli, ketawa, geli bukan geli jijik ke saya. Video diedarin, ini jauh-jauh dari Pangandaran, minta klarifikasi. Iya. Jadi namanya Ade Vampir. Jadi kalau ada yang mau klarifikasi datanglah ke sini, lihat video itu. Saya tulis buku buat Jokowi supaya dia cerdas, dia berani dan militan. Kan gitu. Karena ada yang nyebut dia bajingan tolol, ya lawannya kan mesti cerdas. Ada yang nyebut dia penakut, saya doakan ya, karena ngadepin rakyat demo-demo kabur, nah, dia supaya berani gitu deh. Kemudian ada yang bilang dia nggak militan, belain Palestina, saya minta supaya militan, kan bagus CBM itu. Dan ini di sini tuh, nah ini sahabat saya nggak bagus tuh, nah itu foto itu. Jadi waktu buku itu ditandatangani oleh Bang Egy, itu banyak berkembang informasi seolah-olah Bang Egy menandatangani buku yang diberikan kepada Pak Jokowi itu di kediamannya Pak Jokowi di Solo. Padahal itu di rumahnya Bang Egy, ini di groundnya. Coba samakan video yang beredar itu. Artinya memang ada kelompok tertentu yang sengaja ingin memperkeruh suasana. Deka, Seakan-akan Bang Egy itu mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Pernyataan Egy Sujana ini melengkapi klarifikasi sebelumnya kepada host channel Sentana TV Michael Sinaga. Nah, dia pada waktu itu ketika ditelepon oleh Michael Sinaga membantah bahwa dalam pertemuan dengan Jokowi bersama dengan Damai Hari Lubis itu dia telah meminta maaf kepada Joko Widodo karena selama ini keduanya itu menuduh ijazah Jokowi palsu. Sebelumnya publik memang dikejutkan ini dengan kabar kunjungan Egy dan Damai Hari Lubis ke rumah Jokowi dan banyak yang menyebut ini merupakan sebuah pengkhianatan, apalagi disebutkan mereka itu meminta maaf dan dalam pertemuan itu memang disebutkan Egy menyerahkan buku ini buku karya dia yang berjudul Os Jubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu adalah ini buku karya Egy Sujana. Sebelumnya dia juga tadi menyebutnya tadi apa tadi CBS ya, CBM Jokowi itu apa tadi itu cerdas, berani dan militan. Jadi rupanya Bang Egy ini memang senang dengan singkatan-singkatan seperti itu ya. Bagaimana fakta sebenarnya? Mari kita bahas secara kronologis. Konfirmasi pertama atau penjelasan pertama bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sowan ke rumah Jokowi itu dengan cara datang ke rumahnya di kawasan Sumber Solo. Pertama kali datang dari ajudan Jokowi Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansah. Melalui keterangan tertulis, dia membenarkan Egy datang bersama dengan Damai Hari Lubis, kemudian ada pengacaranya Eli Daneti, dan ditemani Ketua Umum Rejo Darmizal, dan Sekjen Rejo Muhammad Rahmat. Pada waktu itu sebutnya cuma Rahmat gitu ya.
Dua orang ini, Darmizal dan Muhammad Rahmat ini kalau menurut keterangan Roy Suryo adalah mantan politisi Partai Demokrat yang kemudian bersama Muldoko mencoba mengkudeta AHY tapi kemudian gagal. Sarif waktu itu hanya menjelaskan bahwa agenda pertemuan itu silaturahmi, tidak ada penjelasan yang lain. Penjelasan dari Kompol Syarif ini setidaknya membuat rasa penasaran dari wartawan itu terjawab. Karena kan sebelumnya wartawan itu memang mendengar bahwa Jokowi itu akan kedatangan tamu. Tapi yang mereka terkejut karena kemudian wartawan itu tidak boleh mendekat. Bukan hanya wartawan, warga juga tidak boleh mendekat ke rumah Joko Widodo. Kan biasanya kalau ada tamu yang datang justru malah wartawan itu diundang supaya bisa mengcover peristiwa itu dan kemudian mendapat penjelasan dari tamu yang hadir. Pertemuan kali ini nggak boleh, wartawan itu hanya bisa memantau dari kejauhan gitu. Mereka hanya bisa melihat Jokowi pulang tiba di rumahnya dari bepergian, kemudian ada mobil masuk di situ. Dan kemudian ini kan pertemuannya sore hari ya. Setelah itu sekitar habis maghrib pukul 18.30 mereka hanya melihat ada sosok yang keluar dari rumah Jokowi dan tidak lama kemudian Jokowi meninggalkan rumahnya. Jadi ini yang membuat penasaran wartawan dan diberikan penjelasan dan dapat konfirmasi bahwa itu pertemuan itu adalah antara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Joko Widodo. Nah itu yang kemudian membuat berita ini jadi gempar. Nah setelah rame kemudian muncul penjelasan dari Sekjen Rejo Muhammad Rahmat. Ini dia menjelaskannya melalui video. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan baik. Kami disambut dengan sangat baik oleh Pak Jokowi. Itu kata Muhammad Rahmat dalam keterangannya sehari kemudian ya, hari Jumat tanggal 9 Januari 2026. Rahmat mengungkapkan dalam pertemuan tersebut Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Ini yang kemudian rame karena ada foto, ada videonya tadi. Dan ini yang coba dibantah oleh Egy bahwa itu tidak ditandatangani di rumahnya Jokowi, tapi itu ditandatangani di rumahnya. Dan memang soal itu juga dijelaskan oleh Muhammad Rahmat bahwa itu buku yang mereka terima pada tanggal 16 Desember ketika Rahmat dan Darmizal itu bertemu dengan Egy atau bersilaturahmi ke rumah Egy di kawasan Bogor. Rahmat juga menjelaskan bahwa Egy Sujana itu memimpin doa untuk kesehatan dan kesuksesan Jokowi beserta keluarga. Pemain doa itu menurut Rahmat disampaikan untuk menutup pertemuan. Jadi Pak Egy menutup pertemuan dengan memimpin doa. Beliau mendoakan Bapak Jokowi dan keluarganya agar selalu sehat, sukses, serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menarik. Rahmat itu menambahkan pertemuan tidak didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video karena berlangsung secara terbatas dan tertutup. Tapi dia memastikan bahwa dia menyaksikan langsung yang dia sebut momen haru saat Jokowi berpelukan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Karena kata dia pertemuan terbatas tertutup, dia nggak sempat mendokumentasikannya gitu ya. Rahmat mengaku bahwa mereka yang menyaksikan itu termasuk dia turut berkaca-kaca ya melihat momen yang mengharukan itu. Dan dia menilai pertemuan itu sebagai peristiwa yang patut menjadi teladan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalahnya kan penjelasannya diberikan dalam bentuk video dan juga disertakan video saat Egy menandatangani buku yang diberikan kepada Joko Widodo. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Penjelasan soal kehadiran Egy dan Damai Hari Lubis di rumah Joko Widodo itu kemudian datang dari pengacara Jokowi Yaakob Hasibuan yang menemui Jokowi di Solo pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025. Jadi lengkapnya ada 3 orang yang memberikan penjelasan yang konfirmasi ya dari Jokowi ya. Pertama adalah ajudannya Kompol Syarif Fitriansah, yang kedua Sekjen Rejo Muhammad Rahmat, dan kemudian hari berikutnya itu Yaakob Hasibuan ketika dia menemui Jokowi, dia rupanya mendapat penjelasan dari Jokowi dan dia hanya menyatakan ada permintaan maaf, itu salah satu agendanya. Ujar Yaakob, dan Jokowi itu juga memberikan maaf. Dia tidak menjelaskan detail lain pertemuan itu. Soal memaafkan ini juga sebelumnya dijelaskan oleh Rahmat ini. Saya membacanya di media Indonesia ada pernyataan Rahmat soal ini ya, bahwa Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis minta maaf dan Pak Jokowi memaafkannya gitu. Namun yang cukup menarik itu adalah penjelasan Egy ke Michael Sinaga.
Ini waktu itu rupanya Michael Siregar sempat menelpon Egy dan dia mendapat penjelasan. Jadi di situ Egy Sujana membantah, dia meminta maaf ke Jokowi. Nah, tetapi yang sangat menarik itu adalah pernyataan Egy kepada Michael bahwa di dalam pertemuan itu bukan hanya berapa tadi ya, mereka Jokowi, kemudian Egy dan Damai Hari Lubis, ada Eli Daneti dan kedua orang dari Rejo. Kalau gitu berarti berapa itu? Ada 6 orang ya. Ternyata ada 2 orang lain, yakni 2 penyidik dari Polda Metro Jaya. Nah, selain dari pihak Jokowi, ya, yang tadi 3 orang tadi memberikan penjelasan, klarifikasi bahwa betul mereka itu bertemu, Egy dan Damai Hari Lubis itu bertemu, ya ini datangnya dari Hari Lubis sendiri yang dia mengakui bahwa benar ada pertemuan tersebut. Ini dalam klarifikasinya yang dikirim ke banyak orang, termasuk kepada saya dan dimuat di fusilatnews.com. Dia menulis begini, benar, karena Egy minta ditemani oleh saya, di mana Egy merasa terbebani karena saat 16 April 2025, pada waktu TPUA ke Solo, agenda silaturahmi, Egy tidak hadir karena faktor sakit. Sehingga ke Solo ini merupakan bagian langkah-langkah agenda internal organisasi TPUA yang layak dijalankan oleh karena situasi dan kondisi. Ini oleh karena situasi dan kondisinya dalam huruf besar ya. Yang datang dari faktor eksternal TPUA yang terindikasi kuat gejala-gejalanya sudah mencoba memecah belah kekompakan TPUA dan pada akhirnya pada titik kesimpulan faktor pecah belah ini hanya dapat diredam dengan kebijakan khusus oleh 2 orang tokoh senioren di TPUA semata demi kebaikan berikut dengan segala beban pertanggungjawaban moral organisasi kepada dan terbatas hanya kepada para tokoh pendiri TPUA. Sehingga mudah-mudahan klarifikasi berita dari TPUA ini melalui media dapat mencegah fitnah dan menjernihkan suasana dari siapapun datangnya. Dan mungkin lebih jelasnya, insya Allah ada waktunya Egy selaku ketua mewakili atau atas nama TPUA akan memberikan klarifikasi yang lebih komprehensif. Terima kasih. Nah, kalau sekarang Egy membantah, maka kalau kita cermati yang dibantah Egy itu bukan soal pertemuannya, tapi soal penandatanganan bukunya ya. Jadi bantahan yang disampaikan oleh Egy tadi tidak menghapus fakta adanya pertemuan. Karena sekali lagi itu disampaikan oleh 3 orang dari kubu Jokowi dan 1 orang dari kubu Egy, yakni Damai Hari Lubis. Jadi kalau Bang Egy tadi menyatakan harus ada cover both side, ini sudah cover both side ya. Ada dari pihak Jokowi, ada pihak dari Egy yakni diwakili oleh Damai Hari Lubis. Tapi soal penandatanganan buku, apa yang disampaikan oleh Egy Sujana benar. Bahwa buku itu ditandatangani di rumah Egy, bukan di rumah Jokowi. Kapan peristiwanya? Kalau merujuk pernyataan Rahmat Sekjen Rejo, itu terjadi tanggal 16 Desember saat mereka menemui Egy di rumahnya. Ini menarik, ini kita catat ya tanggal 16. Karena kita mesti catat pada tanggal 15 Desember 2025 itu berlangsung gelar perkara khusus ya. Dan Egy Sujana tidak hadir pada waktu itu, dia diwakili oleh pengacaranya Eli Daneti dan anaknya di situ. Sementara Damai Hari Lubis dia datang tapi kemudian dia meninggalkan pertemuan forum itu karena dia menyatakan bahwa dia tidak mengajukan gelar perkara khusus, tapi kenapa dia tetap diundang. Itu kalau kaitannya tanggal 16 dan kita tahu kan setelah itu setelah tanggal 15 itu kan Neti kemudian buka suara kepada publik bahwa dia mengaku menyaksikan dan mau cepat memegang ijazahnya Jokowi dan dari situ dia yakin ijazahnya asli. Karena itu dia minta agar soal ini polemik ijazah Jokowi itu dihentikan saja karena tidak produktif dan menguras energi bangsa. Di situ dia minta kepada penyidik untuk mencabut pencekalan Egy Sujana ke luar negeri. Karena apa? Karena Egy itu sekarang sedang sakit dan dibutuh berobat ke luar negeri. Jadi konteks tanggal 16 ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 dan setelahnya ya gelar perkara khusus itu. Tapi kan tadi Rahmat juga menjelaskan dalam pertemuan itu Egy menyerahkan buku berpelukan dan memimpin doa keselamatan untuk Jokowi dan keluarganya. Jadi Rahmat juga menurut saya tidak memelintir fakta tersebut. Hanya saja karena video penandatanganan buku dirilis bersamaan dengan penjelasannya soal pertemuan di Solo, mungkin banyak yang menafsirkan sebelum menyerahkan buku, Egy menandatangani buku tersebut terlebih dahulu. Namun fakta bahwa ada pertemuan itu tidak dibantah oleh Egy. Ya bagaimana mau dibantah kalau udah ada penjelasan dari 3 orang kubunya Jokowi dan juga 1 orang dari kubunya Egy, yakni penjelasan dari Damai Hari Lubis yang mengkonfirmasi bahwa terjadi pertemuan itu. Nah kalau begitu yang jadi pertanyaan saat ini,
mengapa pertemuan itu kok kemudian sengaja dibocorkan ya? Karena kalau kita lihat kronologisnya pertemuan itu kan tampaknya memang dirancang secara tertutup. Yang tadi juga dikatakan oleh Rahmat, jadi terbatas dan tertutup. Wartawan dan warga nggak boleh merapat ke rumah Jokowi dan hanya boleh memantau dari kejauhan. Wartawan sebelumnya itu hanya mendapat bahwa kabarnya bahwa Jokowi itu akan menerima tamu. Tapi ketika kemudian dilakukan sterilisasi kan mereka pasti mencari-cari informasi ya, apa sesungguhnya yang terjadi kan gitu. Kemudian juga yang membuat kita yakin bahwa ini pertemuan ini memang dirancang tertutup gitu, nggak boleh bocor kepada publik. Pengakuan dari Rahmat bahwa nggak ada foto. Pertemuan itu terbatas. Kalau dari sisi Jokowi jelas foto ini penting ya sebagai bukti. Tapi dari sisi Egy dan Damai Hari Lubis pasti ini merugikan ya kalau bocor. Karena itu kan kemudian berkembang isu ada dana 100 miliar yang mengalir ke Egy dan Damai Hari Lubis ya. Soal ini kemudian membuat Damai Hari Lubis itu menantang publik untuk membuktikannya. Dia mengirim WA sampai 3 kali ya ke saya itu. Dan ternyata dia juga mengirim hal yang sama ke banyak orang. Itu dia menulisnya begini, berhadiah tenar, dicari foto Egy dan DHL berpelukan dan minta maaf kepada Jokowi, serta transferan 100 miliar, baik cash maupun transferan, atau foto membawa banyak tas, baik di bandara maupun di hotel, atau sedang diangkut ke dalam sebuah mobil, atau dalam bentuk cek tunai. Nah, jadi dari tantangan Damai Hari Lubis ini kita tahu bahwa berarti mereka itu memang naik pesawat dan kemudian bermalam ya di hotel di Solo ya karena tadi itu disebutkan bahwa maupun di bandara maupun di hotel sedang diangkut ke dalam sebuah mobil atau dalam bentuk cek dan tunai. Belakangan itu muncul foto Egy Sujana berpelukan dengan Jokowi. Wajah keduanya tampak sumringah. Tapi saya menduga ini hasil dari AI ya, makanya jangan gampang-gampang kalau ada foto-foto begini terus disebarkan dengan ditambahin narasi-narasi lagi dan narasinya nggak akurat. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini dijebak gitu oleh timnya Jokowi atau oleh Jokowi? Janji pertemuan tertutup tapi kok kemudian malah dibocorkan. Kalau dilihat dari sisi politis, bocornya pertemuan itu pasti lebih menguntungkan Jokowi. Terbukti kan juga pihak dia yang lebih pihak dia yang pertama kali membocorkannya. Yang jelas kunci utama pembocoran pertama itu adalah dari Komisaris Polisi Syarif Fitriansah dan tidak mungkin Syarif itu membocorkan isu pertemuan itu tanpa blessing atau apalagi bukan perintah dari Jokowi. Sementara bagi Egy dan Damai Hari Lubis ini jelas bocornya ini kemudian sangat merugikan karena kemudian mereka dicap sebagai pengkhianat, dapat sogokan sampai 100 miliar, kan gitu ya. Dan kemudian dia mencoba membantah itu, tidak membantah pertemuannya, tapi hanya membantah video dia menandatangani buku itu bukan di rumah Jokowi, tapi di rumahnya gitu. Jokowi sendiri setelah pertemuan itu digambarkan wartawan kan wajahnya sumringah. Ya gimana nggak sumringah ya? Kan kasus ijazah palsu itu betul-betul menguras dan menekan secara psikologis ya, menguras energi dan menekan secara psikologis Jokowi. Jokowi kan sekarang sedang mengalami sakit ya, yang sakitnya itu juga ini karena lebih pada tekanan psikologis gitu ya. Dan dengan munculnya kabar ini, ya dia merasa di atas angin karena dia berhasil memecah belah soliditas lawannya, ya karena dari 8 orang yang dijadikan tersangka itu kemudian 2 orang datang ke rumahnya dan seperti diklaim oleh timnya Jokowi, kubu Jokowi bahwa dia mengajukan permintaan maaf. Dan permintaan maaf ini kalau dikaitkan dengan penjelasan pengakuan Egy bahwa ada 2 polisi di situ, berarti ini arahnya seperti juga dikatakan oleh Sekjen TPUA Azam kan bahwa ya ini restoratif justice gitu. Nah tapi ini sekarang ini meskipun katakanlah benar ya Egy dan Damai Hari Lubis itu membelot gitu ya, bukan berkhianat lah ya, dia berdamai dengan Joko Widodo dan kemudian sebagai konsekuensinya dia mengakui ijazahnya Jokowi. Ini kan kalau menurut Azam ini mereka kelompok-kelompok yang menentang Jokowi ini nggak kemudian langsung surut karena dari 5 klaster yang bersama dengan Egy dan Damai Hari Lubis, yakni klaster TPUA, 3 orang masih solid katanya begitu ya, Rizal Fadila, Rustam Effendi dan juga pengacara Kurnia Triroyani. Sementara kalau trio RRT, yakni Roy Suryo, Rismond, dan Tifa juga solid, masih tetap terus menentang Jokowi.
Tapi kecuali kalau nanti tiba-tiba Jokowi berhasil menggerilya lagi dan ada yang kemudian juga bertemu dia lagi, ini memang bisa dari sisi image atau persepsi bisa disebutkan mereka ini mulai berantakan ini perlawanan Jokowi. Tapi setidaknya dengan datangnya Egy dan Damai Hari Lubis ke rumahnya di Solo itu kan Jokowi berhasil mengurangi tekanan dan mengurangi kekuatan lawan. Jadi ini sangat menarik ya, apalagi kemudian perkembangan terbaru saya mendengar bahwa gugatan citizen lawsuit yang berlangsung di PN Surakarta itu Muhammad Taufik minta agar Egy Sujana yang hadir sebagai saksinya. Ini sangat menarik, tapi mungkin lengkapnya kita tunggu ya hari Jumat bagaimana penjelasan atau klarifikasi dari Egy Sujana. Tapi yang jelas kalau video yang tadi yang beredar tadi itu bukan bantahan terhadap pertemuan, tapi bantahan bahwa buku itu ditandatangani oleh Egy Sujana bukan di rumah Jokowi tapi di rumahnya sendiri. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.